Antum perhatikan teman antum sudah fanatik dan tidak fanatik, kecil cara kemudian membedakannya. Kalau dia sudah gampang menghujat itu fanatik, dan pasti dia pernah merasa berdosa. Nyantai aja, bulan begini, bulan begini, bulan begini. Habis itu minum es kelapa. Lebih senang dari orang itu. Manusia itu menggunakan kaidah ekonomi juga. Tidak keistimewaan, tidak. Dia juga seperti pahlawan, seperti beliau tidak. Bukan teguh kepada Al-Quran. Hijrah itu kemudian yang termasuk noda itu apa? Hijrah tapi fanatik buta sama kelompok. Sudah tahu lemah, sudah tahu baru belajar. Kok fanatik kelompok? Susah ini. Kalau hijrah itu, maka kemudian dia itu menerima ketika dia husnudon kepada setiap orang. Bukan malah kemudian membangun fanatisme kelompok yang kemudian ketika dia fanatisme kelompok, fanatik kelompok itu akan menghalalkan kebencian kepada saudaranya. Ingat kata-kata saya ini. Orang kok sampai benci sama saudaranya tapi tidak pernah merasa berdosa ketika menghujat saudaranya, itu pasti penyebabnya virus fanatik buta. Banyak nggak orang yang kemudian ketika hijrah kemudian langsung membangun fanatisme kelompoknya, lalu kemudian ketika dia sudah kemudian hijrah, akhirnya apa? Semua perkara yang dilakukan oleh orang lain dan kelompok lain yang bukan sama dengan tempat dia belajar salah. Dia pakai kacamata hitam untuk melihat orang lain, tetapi memakai kacamata bening ketika melihat kepada dirinya dan teman-temannya. Susah kalau kayak gitu. Nodai kehormatan orang itu murah bagi orang yang sudah fanatik buta. Antum perhatikan teman antum sudah fanatik dan tidak fanatik, kecil cara kemudian membedakannya. Kalau dia sudah gampang menghujat itu fanatik, dan pasti dia pernah merasa berdosa. Nyantai aja, bulan begini, bulan begini, bulan begini. Habis itu minum es kelapa. Makanya Masya Allah ikhwan, kalau ketika anak dan antum hijrah, ayo buka kitab, baca. Jangan ngajinya itu ngaji kuping. Jangan cepat terpesona. Habis ngaji baca, dibaca bukunya, referensinya dibaca, semuanya dikaji. Karena biasanya fanatik itu apa? Itu cara instan yang paling baik untuk menenangkan hati ketika otaknya memang tidak mau belajar capek, tidak mau capek untuk belajar. Akhirnya apa? Sudahlah fanatik aja, enak, gampang. Tak Ustaz saya juga pasti benar. Loh apa bedanya dengan orang yang kita sering tuduh, wah antum nih fanatik sama kiai. Inti kan bukan fanatik juga sama Ustaz. Saya khawatir ya, kalau produk-produk hijrah dari taklim kemudian akhirnya kita dibiarkan untuk taklid buta dan menganggap Ustaz itu pasti benar. Antum kalau sudah menganggap Ustaz itu maksum, bahayanya apa? Pasti antum akan menganggap siapapun yang beda dengan Ustaz itu kayak beda dengan Rasulullah. Yakin itu kata-kata saya. Antum kalau katakan Ustaz ini Masya Allah, luar biasa, apa yang terjadi? Antum akan menganggap siapapun yang beda dengan Ustaz ini kayak antum memusuhi Rasul. Kenapa? Dia beda dengan Ustaz saya. Seakan-akan orang itu beda dengan Rasulullah. Tidak perlu fanatik, tidak perlu taklid buta. Siapapun yang kemudian antum lihat dia menyampaikan kitabullah dan sunnah, tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para sahabat, ikutin lagi. Jangan kemudian mengatakan, oh kita ngikutin beliau ini yang insya Allah ini karena kita terlalu lemah untuk ngikutin yang lain. Loh, kalau antum ngaku hatinya lemah lah, kenapa ente yakin kepada apa yang antum ambil? Kan belum tentu juga kan. Kalau kita mau menggunakan kekuatan mantik loh, tapi kan gak ada habisnya.